훨씬 좋기 때문에 그런 부분에 있어서 파워맨이나 있어서 좀 더 필요하다 생각합니다. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan. Di bawah komando Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia. Shin Tae-yong pun ingin kembali melawan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin Timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Saya pikir jika bertemu lagi, Korea mungkin akan mendominasi pertandingan. Tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir, ujar Shin Tae-yong. Tak bisa dipungkiri kalau Shin Tae-yong telah membawa Timnas Indonesia naik level. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju sampai babak tersebut. Meski bisa dibilang berstatus tim underdog, nyatanya skuad Garuda memulai kiprahnya dengan cukup baik. Mauro Zijlstra memberi update terbaru terkait proses rencana naturalisasi dirinya menjadi WNI. Zijlstra mengaku hampir pasti bakal bisa memperkuat Timnas Indonesia. Menurut Mauro Zijlstra, saat ini semua dokumen tentang dirinya sudah ada di tangan PSSI. Mauro Zijlstra, yang memiliki darah Bandung, Jawa Barat, saat ini memperkuat Volendam U21, Belanda. Perannya sebagai tukang gedor cukup mumpuni. Sebelum ke Volendam U21 pada Juli tahun ini, striker jangkung 188 cm itu pernah juga memperkuat NEC U21. Torehan golnya sangat mengagumkan. Bersama NEC U21, ia mengepak selusin gol dan 1 assist dalam 26 laga. Kepuasan itulah yang membuat Volendam U21 kepincut ingin mendapatkan servis sang wonderkid. Tak menunggu lama, Volendam U21 sudah menikmati sensasi Mauro Zijlstra melalui 2 gol serta sebiji assist dalam 2 pertandingan sejauh ini. Mauro Zijlstra tak salah lagi tipe striker yang selama ini dicari Shin Tae-yong. Dengan postur menjulang, fisik yang kuat, serta kaya improvisasi, Mauro Zijlstra bisa diandalkan menjadi pendulang gol Timnas Indonesia besutan STY. Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC di Liga Belgia, sangat bangga menjadi pemain keturunan Indonesia. Nama Jairo memang santer akan menjadi pemain naturalisasi berikutnya setelah Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Pemain keturunan Belanda Suriname Indonesia itu sudah dikaitkan dengan skuad Garuda sejak masih di Crystal Palace. Belakangan diketahui, ternyata Jairo pernah bicara belak-belakan kepada media bahwa dirinya adalah pemain keturunan Indonesia. Bahkan, suatu saat dia ingin pergi ke Indonesia. Karier Jairo cukup mengkilap. Ia dikontrak Crystal Palace dari Ajax Amsterdam. Meski sempat dipinjamkan, dia akhirnya menjadi pemain inti dari Crystal Palace. Namun pada bursa transfer musim panas ini, ia direkrut tim Liga 1 Belgia, Royal Antwerp FC. Pemain berposisi gelandang itu santer diberitakan akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia berikutnya. Hal ini juga sudah diprediksi oleh media Belanda, Voetbal Premier. Namun, dari statistik perjalanan karir Jairo, diketahui sudah pernah 3 kali membela timnas Belanda di kelompok umur, salah satunya di U19. Jairo kemungkinan bisa menjadi WNI lewat mekanisme seperti Marten Paes, harus melalui penyelesaian sengketa di FIFA atau lembaga arbitrase olahraga. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin menghabiskan akhir hayatnya di Nusantara. Hal itu akan dilakukan jika mampu mengantar skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini hampir memasuki tahun kelima sejak Shin ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019.
Pria asal Korea Selatan itu sudah merasakan pahit manis perjalanan bersama tim Merah Putih. Walau demikian, Shin saat ini perlahan meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Fokus Shin saat ini adalah mengawal timnas Indonesia mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia andai skuad Garuda mampu lolos ke turnamen itu. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata Shin. Kontrak Shin sejatinya masih menyisakan 3 tahun lagi, tepatnya hingga 2027. Ia juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan supporter timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam babak kualifikasi itu, 2 tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung di putaran keempat kualifikasi. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong maupun PSSI tampak belum puas dengan skuad timnas Indonesia saat ini yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui agennya di Eropa, PSSI tampak mendelegasikan seseorang untuk terus memantau pemain keturunan, khususnya diaspora di Belanda. Hal ini dilakukan agar timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain yang bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia ialah Jadon Oosterwolde, sayap kiri kesayangan Jose Mourinho di klub Liga Turki Fenerbahce. Sebelumnya, Shin Tae-yong dikabarkan pernah mendekati Jadon Oosterwolde. Saat itu, dia tengah menangani timnas Indonesia U19 pada 2021 lalu. Kendati demikian, Jadon Oosterwolde melalui agennya menegaskan bahwa dia masih belum bisa menerima tawaran timnas Indonesia karena berharap panggilan Belanda. Namun, setelah menolak tawaran timnas Indonesia, Jadon Oosterwolde sampai sekarang belum sekalipun mendapat panggilan Belanda. Padahal, Jadon Oosterwolde telah berperan penting dalam kesuksesan Fenerbahce menjadi runner-up Liga Turki musim lalu dengan 43 kali penampilan serta 2 gol. Sontak saja, hal itu membuat warganet tanah air kembali membujuk Jadon Oosterwolde agar mau kembali memikirkan tawaran Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. PSSI diketahui sedang dalam negosiasi dengan beberapa pemain muda berbakat untuk proses naturalisasi. Beberapa nama yang muncul dalam radar PSSI antara lain Mauro Zijlstra, Ole Romeni, dan Ian Maatsen. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa federasi sedang menjajaki potensi pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Rupanya PSSI diam-diam sedang melakukan negosiasi untuk pemain naturalisasi terbaru yang tampaknya bukan Ole Romeni. Ian Maatsen menjadi nama yang digadang-gadang sebagai pengganti Romeni. Meskipun Maatsen telah dipanggil ke tim nasional Belanda, ia belum mendapatkan kesempatan tampil di turnamen besar seperti Euro. Pemain yang memiliki darah campuran Indonesia-Suriname ini mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah wawancara dengan beIN Sports karena belum mendapat panggilan dari tim senior Belanda. Ketidakberhasilan Maatsen tampil di Euro memunculkan spekulasi tentang masa depannya di level internasional. Menurut data Transfermarkt, BEK berusia 22 tahun ini memiliki nilai pasar mencapai 40 juta euro atau sekitar 695 miliar rupiah. PSSI tentu memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan Maatsen sebagai kandidat naturalisasi bagi skuad Garuda mendatang. Selain kemampuan yang mumpuni, kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi tim nasional. Mantan Presiden Inter Milan, Steven Zhang beri peringatan keras pada timnas Cina untuk tidak main-main dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan timnas Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada laga itu, Asosiasi Sepak Bola Cina
dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Melihat timnas Cina yang sampai berbuat culas untuk melawan timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal Cina, Steven Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019 sampai 2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan timnas Indonesia. Sebab ia tahu bahwa Ketua Umum PSSI sekaligus orang di balik timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi Presiden Inter Milan. Steven Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan, Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya kenal Erick Thohir, Presiden Inter Milan yang menjabat sebelum saya, dan sekarang ia menjadi nahkoda utama Indonesia. China lebih baik berhati-hati, kata Steven Zhang. Terlepas dari hal itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus timnas Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola, Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Ropan bertanya kepada Erick terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ropan kemudian bertanya tentang peluang bek Copenhagen, Kevin Dix. Sebelumnya, Kevin Dix masih berharap dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi hal itu tidak terwujud. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix. Pak Erick Thohir bilang oke karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Ropan. Ropan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Ropan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. Jika benar Kevin Dix bersedia bermain untuk timnas Indonesia, maka ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia akan bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa respons Elkan Bagot setelah Mace Hilgers gabung timnas Indonesia? Setelah mengunggah momen bersama sang kekasih di akun Instagramnya pada 29 Agustus 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi membagikan momen dirinya. Di media-media Inggris pun tak ada pernyataan dari Elkan Bagot. Malahan, kabar buruk menimpa bek 21 tahun ini. Elkan Bagot dikabarkan mengalami cedera dan diperkirakan absen paling cepat sebulan. Alhasil, dalam 2 laga terkini yang dijalani Blackpool FC, bek bertinggi badan sentimeter ini gagal ambil bagian. Belum ada pernyataan sama sekali dari Elkan Bagot soal bergabungnya Mace Hilgers yang notabene bek andalan klub Liga 1 Belanda FC Twente. Kehadiran Mace Hilgers di lini belakang timnas Indonesia membuat pelatih Shin Tae-yong semakin yakin untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Sebab secara kualitas Mace Hilgers masih lebih baik ketimbang Elkan Bagot. Buktinya Mace Hilgers berstatus sebagai bek andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 sampai 2024. Pemain keturunan Sandy Walsh mengirimkan kabar positif jelang laga timnas Indonesia. Pemulihan cederanya berlangsung baik. Sebelumnya, Sandy Walsh dilaporkan mengalami cedera. Ia bahkan tidak masuk skuad Kevin Mechelen dalam 2 pertandingan terakhir. Situasi ini membuat Shin Tae-yong ketar-ketir, karena bek berusia 29 tahun tersebut adalah pemain penting di skuad Garuda. Buktinya dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh selalu starter di sektor wingback kanan. Dikabarkan mengalami cedera, Sandy Walsh kini mengirimkan sinyal positif terkait proses penyembuhannya. Hal itu diunggah via Instagram pribadinya. Membuat langkah besar dalam rehabilitasi saya. Penghargaan kepada tim karena membuat saya kembali ke lapangan secepatnya, tulisnya di keterangan postingan.
Tak pelak, unggahan Sandy Walsh mendapatkan reaksi semangat dari netizen hingga rekan-rekannya di timnas Indonesia, seperti Rafael Struijk hingga Ivar Jenner. Melihat hal ini, Sandy Walsh semakin positif bisa kembali ke timnas Indonesia dengan kondisi pulih. Apalagi skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga penting. Publik tanah air kembali disuguhkan kabar mengenai Pascal Struijk yang dikaitkan lagi dengan naturalisasi PSSI guna membela timnas Indonesia. Pascal Struijk mengakui memiliki garis keturunan asal Indonesia. Hal itu diungkapkan pada 2020 lalu, namun disebut tak berkenan dinaturalisasi. Saat itu Pascal Struijk menyebut kakek dan neneknya berasal dari Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pascal Struijk pun terkejut dengan banyaknya kabar yang beredar mengenai garis keturunan yang berasal dari Indonesia. Iya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Indonesia ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk. Kini kans Pascal Struijk membela timnas Indonesia dimunculkan kembali oleh salah satu media ternama Belanda, Voetbal Premier. Menurut salah satu host media tersebut, Pascal Struijk tersedia untuk timnas Indonesia sebagai salah satu pemain top dunia. Pascal Struijk saat ini berusia 25 tahun dan masih jadi andalan Leeds United dalam lanjutan divisi Championship di Liga Inggris. Pascal Struijk mengaku bahwa dalam satu momen ia merasa merindukan Indonesia, namun juga terkadang terasa biasa saja. Saya akui kadang begitu merindukan Indonesia, kadang pula tidak. Padahal, walau hubungan Indonesia saya hanya dari keluarga saja, saya tak pernah memiliki ikatan langsung dengan orang-orang di Indonesia, imbuhnya. Timnas Indonesia berpeluang memecahkan rekor milik Vietnam bila mampu meraih 1 kemenangan saja pada bulan Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor langka yang dimaksud yakni menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini rekor tersebut dimiliki oleh Vietnam dengan torehan 4 poin. 2 lawan skuad Garuda di bulan Oktober adalah Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan berat karena kedua laga tersebut digelar di kandang lawan. Selain itu, jadwal yang ada juga mepet. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, lalu harus menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024, khususnya ketika menghadapi Cina. Cina kini menjadi satu-satunya tim yang selalu menelan kekalahan di grup C. Rinciannya yakni kalah dari Jepang 0-7 dan dipermalukan Arab Saudi 1-3. 2 kekalahan tersebut sekaligus mengantar timnas Cina ke dasar klasemen grup C. Timnas Indonesia akan mengumpulkan 5 poin yang berarti melampaui torehan Vietnam bila sanggup mengalahkan China. Meski begitu, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka. Denny van Laar yang biasa mewawancarai pemain keturunan Indonesia di Belanda, paham PSSI masih dalam proses negosiasi untuk mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht Ole Roemeny. Hal itu dikemukakan pemilik akun Instagram @dendenzel saat mewawancarai calon pemain timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, di podcast yang tayang di channel YouTube miliknya, Voetbal Premier. Ole Roemeny juga masih berlangsung. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga. Setidaknya dia masih mempertimbangkannya, kata Denny van Laar. Berselang 2 hari dari munculnya video wawancara di atas, Ole Roemeny mengunggah foto-fotonya saat liburan di Copenhagen, Denmark, saat FIFA Matchday September 2024. Ia menulis caption, 48 jam di Copenhagen. Ketika Ole Roemeny tiba di Copenhagen pada Jumat 6 September 2024, banyak yang mengira penyerang 24 tahun itu akan OTW ke Indonesia. Ia disinyalir akan berangkat ke Indonesia bareng Kevin Dix yang kebetulan membela klub lokal setempat, FC Copenhagen. Namun, faktanya tidak seperti itu. Ole Roemeny benar berlibur di negara Skandinavia tersebut. Tercatat hanya Mads Hilgers dan Eleanor Reinders yang kedapatan tiba di Indonesia pada FIFA Matchday September 2024.
menarik menanti kapan hati Ole Romeni luluh dan bersedia membela timnas Indonesia. Kehadiran penyerang 24 tahun itu dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu tiket Piala Dunia 2026. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan kelas dekat dengan orang dalam PSSI. Exco PSSI Arya Sinulinga membeberkan satu nama besar pemain diaspora sedang dalam tahap nego untuk dinaturalisasi agar bisa terjun ke dalam timnas Indonesia. Hal itu ia ungkap saat dalam wawancara di podcast Sportcast 77. Dugaan kuat menyasar kepada Ian Maatsen. Mengapa? Karena pemain ini memiliki harga pasaran yang sangat besar dan mentas di liga paling kompetitif yaitu Premier League. Diketahui, harga pasaran Maatsen itu adalah 695,27 miliar. Sedangkan pada musim ini dirinya dikontrak oleh klub Aston Villa semenjak masa peminjamannya di Borussia Dortmund telah habis. Ian Maatsen sendiri memiliki darah dan garis keturunan Indonesia terutama dari Jawa yang berasal dari ibunya. Selain itu, dia memiliki 2 paspor internasional yaitu Belanda dan Suriname. Lalu, peluang untuk Ian Maatsen diproses naturalisasi oleh PSSI. Apakah benar-benar bisa? Untuk saat ini belum ada kepastian. Namun pemain 22 tahun ini termasuk eligible. Karena Maatsen belum pernah sekalipun tembus masuk ke dalam skuad timnas Belanda yang senior. Bahkan, dilihat dari statistik pemain kelahiran tahun 2002 ini, dia tidak memiliki 1 caps apapun bersama timnas Belanda senior yang diasuh Ronald Koeman. Dengan demikian, dari semua informasi yang baru disebut di atas tadi, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa peluang naturalisasi Ian Maatsen masih bisa terbuka. Keputusan Mace Hilgers memilih timnas Indonesia dan tampil gemilang saat FC Twente melawan Manchester United ternyata membuat supporter Belanda bereaksi. Bek berusia 23 tahun itu merupakan pemain kelahiran Belanda yang memutuskan untuk membela skuad Garuda ketimbang tim Oranje. Mace Hilgers resmi diperkenalkan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bersama dengan bek kanan PEC Zwolle, Eliano Reijnders pada 6 September 2024 lalu. Kepastian itu diumumkan dalam akun Instagram pribadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang terlihat berjabat tangan dengan Mace Hilgers dan Eliano Reijnders. Menariknya, keputusan Mace Hilgers untuk memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda justru mendapat sorotan tajam dari supporter Belanda. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Belanda dengan akun X Majstorovic. Ia mempertanyakan keputusan bek berusia 23 tahun itu yang dinilai terlalu cepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, netizen Belanda itu meragukan Mace Hilgers bisa bertahan untuk membela timnas Indonesia dalam waktu jangka panjang. Apakah terlalu dini jika pilihannya untuk Indonesia
sebenarnya datang terlalu dini? Tulis akun X @Majstorovic. Di sisi lain, supporter Belanda lainnya menyebut Mees Hilgers lebih memilih timnas Indonesia karena kalah saing di skuad timnas Belanda. Sementara itu, ada juga yang memuji penampilan Mees Hilgers usai tampil apik saat membawa FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di Liga Eropa. Calon pemain termahal di timnas Indonesia itu memang bermain Spartan sepanjang 90 menit di lapangan pada laga yang digelar di Old Trafford Kamis itu. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Talajic mengungkapkan kekhawatirannya jelang laga matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika timnya harus menghadapi timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, pelatih Bahrain mengakui bahwa skuad Garuda selalu mampu menghadirkan kejutan di setiap pertandingan, terutama dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi Eropa yang semakin memperkuat lini belakang dan tengah Indonesia. Saya terkejut melihat bagaimana Indonesia selalu mendapatkan pemain Eropa berkualitas. Kali ini, kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijers di tim mereka menjadi ancaman besar bagi kami. Kedua pemain ini tidak hanya akan memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga membawa stabilitas dan kreativitas di lini tengah. Mereka akan menjadi tantangan besar bagi Bahrain. Dragan Talajic secara khusus menyoroti Mees Hilgers dan Eliano Reijers, dua pemain naturalisasi baru Indonesia yang kini memperkuat lini pertahanan dan tengah skuad Garuda. Mees Hilgers, yang dikenal sebagai bek dengan postur tubuh yang kuat dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, menjadi perhatian utama Dragan Talajic. Kedatangan Mees Hilgers akan membuat pertahanan Indonesia jauh lebih solid. Dengan postur tubuh yang ideal untuk duel udara, ia akan menjadi tembok yang sulit ditembus. Di lini tengah, Eliano Reijers menjadi ancaman lain. Dengan visi permainan yang luas dan kemampuan umpan akuratnya, ia bisa menjadi otak permainan Indonesia yang mengatur serangan dengan sangat baik. Bukan hanya soal pemain-pemain baru, Dragan Talajic juga memuji kekuatan timnas Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, Indonesia selalu berhasil tampil mengejutkan di setiap pertandingan internasional. Ia merujuk pada hasil luar biasa Indonesia di dua laga sebelumnya di Grup C, saat Indonesia mampu menahan imbang dua tim terkuat, Australia dan Arab Saudi. Melihat bagaimana mereka bertahan melawan Australia dan Arab Saudi, saya harus akui bahwa Indonesia telah mencapai level permainan yang sangat tinggi. Mereka mampu menjaga kekokohan pertahanan dan menahan imbang dua tim besar. Hal ini memperlihatkan di mana kekuatan utama mereka dalam bertahan. Pelatih Bahrain yaitu Dragan Talajic menegaskan bahwa gaya bermain defensif Indonesia kini semakin sulit ditembus, terutama dengan kehadiran Hilgers dan Reijers. Mereka sangat kuat dalam bertahan, dan dengan kehadiran dua pemain dari Liga Belanda ini, saya melihat lini belakang mereka semakin kokoh. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi kami untuk bisa menembus pertahanan mereka. Dragan Talajic juga menambahkan bahwa duet antara Mees Hilgers dan Eliano Reijers di lini pertahanan dan tengah timnas Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bahrain. Menurutnya, kombinasi kekuatan fisik Hilgers dan kecerdasan taktik Reijers akan membuat Bahrain kesulitan. Bayangkan saja, Hilgers dan Reijers bermain bersama. Mees Hilgers di belakang akan memberikan perlindungan yang kokoh, sementara Eliano Reijers akan mengontrol lini tengah dengan umpan-umpan akurat. Duet mereka akan membuat tim manapun, termasuk kami, harus bekerja keras untuk menembus pertahanan Indonesia. Tidak hanya itu, Talajic juga mengakui bahwa kehadiran dua pemain tersebut akan membawa dampak positif tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam menciptakan peluang serangan. Dengan umpan-umpan dari Reijers, para penyerang Indonesia seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Ini tentu sesuatu yang kami harus waspadai. Dengan pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa Dragan Talajic sangat menyadari tantangan besar yang akan dihadapi timnya saat bertemu Indonesia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Media Thailand, Thairat Sport memberikan peringatan kepada timnas Bahrain dan Cina. Media tersebut menyebut skuad Garuda makin kuat secara fisik dan performa usai menahan imbang timnas Arab Saudi dan Australia. Tim Merah Putih punya modal yang bagus menjelang laga tersebut. Pasalnya, mereka mampu mencuri 2 poin dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Thairat mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa usai dari 2 laga kontra Arab Saudi dan Australia. Tapi media Thailand tersebut mengakui visi permainan anak asuh Shin semakin oke sehingga mampu mengejutkan banyak orang. Sebenarnya tidak ada yang spesial, namun kedatangan pemain Eropa di skuad Indonesia membuat visi permainan menjadi baik, tulis Thairat Sport. Jadi, Bahrain dan Cina harus waspada karena Indonesia tentu akan bermain sebaik mungkin demi mendapat poin penuh, lanjutnya. Thairat juga mengakui fisik Jai Itzes dan kolega terus menuju yang terbaik. Hal ini tentu menjadi modal bagus untuk bisa berjuang meraih poin kontra Bahrain dan Cina nanti. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain Indonesia terus menuju ke sempurna. Demikian pula performa pertandingan, ditandasnya.